Nikmat Allah itu kan banyak. Tidak cuma uang. Ketemu orang-orang baik, bisa menikmati kopi yang enak, ini juga ini nikmat Allah, disyukuri saja ya. Ala rabbikum atukadziban. Itu 31 kali diulang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kata kunci kemudian adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kebesarannya. Apa? Sekarang Randi mau sedikit membahas tentang zaman, maksudnya di zaman sekarang ini, orang-orang bilang di zaman milenial. Nah, di zaman modern ini, maksudnya nilai-nilai Isra Miraj itu bisa diterapkan di mana, Ustadz? Maksudnya kan banyak juga kan, ya, orang tidak bisa pungkiri bahwa orang pe anak-anak, orang pe zaman mungkin Randi pe adik-adik, mungkin ya, orang pe zaman pada saat ini ya pasti gadget lah, pasti gaming lah, pasti ya alhamdulillah kalau misalnya orang tongkrongan di kafe terus membahas tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya alhamdulillah. Cuman kebanyakan kan, apalagi Randi P junior adik-adik ini kebanyakan duduk di kafe, kalau bukan kesemiring HP om, coba cerita orang. Nah, di masa yang sangat modern ini, apa DP nilai-nilai om yang boleh orang? Yang jelas begini, ini konsep nilai dalam Islam, apapun bentuknya, Isra Mi'raj, mau perintah-perintah ritual ubudiyah dan selanjutnya, itu dia tidak pernah usang. Dia bisa memasuki zaman semilenial apapun kondisi kita sekalian, Quran bisa masuk di situ nilainya. Nah, artinya ketika kita ingin mengejawantahkan nilai Quran dalam kehidupan masyarakat, ini persoalannya harus melibatkan banyak orang. Ada sistem. Ada sistem itu kan artinya bagian dari sesuatu. Sistem itu harus bergerak secara dinamis, kontinu, dia bersama-sama untuk menciptakan ini. Nah, di negeri kita ini upaya-upaya itu telah dilakukan. Cuma memang political will dari semua stakeholder itu harus dibutuhkan dengan sikap nilai istiqomah. Karena istiqomah itu dia boleh hadir dan punya output yang kita harapkan nilainya itu ketika dilakukan secara berjamaah. Istiqomah itu berat. Bayangkan Rasulullah ketika mendapatkan short message dari Allah lewat malaikat Jibril, pasca bertemu dengan para sahabat di tengah malam. Perintahnya itu, fastaqim kama umirta. Beristiqomalah terhadap apa yang aku perintahkan. Bayangkan, pesan singkat itu menggetarkan jasad baginda Rasul. Beliau berpikir keras, berkeringat dingin karena beliau paham istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Ya, itu. Jadi istiqomah itu berat. Bayangkan efeknya itu rambut hitam legam dari baginda Rasulullah SAW sampai memutih dengan saking beratnya istiqomah. Tapi Rasulullah memberikan panduan, istiqomah itu dia akan menjadi ringan ketika dilakukan secara berjamaah. Itu konsep watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Nah, ini mekanisme seperti yang kita lakukan pada saat ini. Ada nilai yang ingin kita sampaikan, sekedar menyampaikan saja. Hidayah itu milik Allah. Ya harus kita yakini itu hidayah itu milik Allah. Kalau Allah ingin menentukan jalannya seorang seperti ini, kita lihat saja Umar bin Khattab yang punya keinginan untuk membunuh baginda Rasul, tuh ending kehidupannya kuburannya berdampingan di Masjid Nabawi. Tuh, makanya melihat orang itu jangan don't look back, jangan melihat ke belakang. Siapapun hari ini dia bermental baik, lewat satu proses yang panjang sebenarnya, dialah itu yang saat itu yang kita nilai, bukan masa lalunya. Karena kita semua ini punya jejak digital. Kita punya jejak digital. Kita punya cerita di masa lalu semua, dan persoalan cerita masa lalu itu adalah bagian yang paling jauh dalam kehidupan kita sekalian, kata Imamul Ghazali. Yang paling jadi pesan untuk mengejawantahkan nilai ini ya di era milenial ini, insya Allah yang jelas butuh keterlibatan seluruh stakeholder, mulai dari unit yang terkecil di dalam rumah tangga. Ketika perkawinan, ini kan sekarang merebak perkawinan di usia muda, karena saya kerja di pengadilan agama. Saya tahu pasti itu bagaimana anak yang di bawah usia 19 tahun harus mengurus dispensasi nikah. Itu banyak. Trennya itu tentang itu, Ustaz. Iya, trennya itu meningkat. Iya, trennya nanti insya Allah dia karena itemnya banyak ini kita harus siapkan waktu khusus untuk menjadi, karena ini kaitannya dengan data. Tapi data yang telah tersampaikan ke pemerintah, dia trennya itu meningkat. Trennya itu meningkat.
Dan ini sebenarnya kalau dalam prinsip Islam itu, dalam sebagai substansi itu keterlibatan semua stakeholder, semua pihak untuk meminimalisir ini perkawinan ini karena resiko itu terlalu tinggi. Toh? Dan selanjutnya. Jadi mulai dari ini, nah bayangkan saja ketika orang yang belum matang, pikirannya masih, kalau pancaroba itu kan berarti masih mencari identity life. Dia masih mencari-cari arah kehidupannya. Makanya orang kalau di usia 16-17 tahun itu, beliau, rata-rata orang, anak-anak kita sekalian itu, dia tidak pakem di satu tren. Dia bisa berpindah-pindah. Bulan ini trennya ini, dia hadir di situ misalnya. Berpindah lagi, dia berpindah-pindah. Dia masih membebek. Tapi Masih mencari. ia masih mencari dalam proses pencarian. Dan proses pencarian dalam ajaran Islam itu terakomodir secara sempurna. Bahkan Nabi Allah Ibrahim saja untuk mencari proses keesaan Tuhan itu kan melalui proses membanggakan matahari dan bulan terlebih dahulu. Trial and error. Dia mencoba untuk meyakini matahari, tapi ketika hilang di ufuk, dia bilang ini bukan Tuhan yang bisa menghilangnya. Datang bulan dengan cahaya yang teduh, tiba-tiba pagi datang hilang. Dia bilang tidak mungkin, Tuhan itu dia sifatnya temporer, dia harusnya sifatnya absolut. Dan alhamdulillah Tuhan menunjukkan Nabi Ibrahim di jalan seperti itu. Jadi saya pikir persoalan konsep milenial ini melibatkan semua pihak. Mulai dari unit yang terkecil di keluarga untuk membina itu. Ketika anak-anak dalam kondisi milenial mereka hadir dengan gadget yang canggih, apapun mereknya dan selanjutnya, saya pikir jangan sampai menjauhkan anak-anak muda itu dari teknologi. Jangan. Cukup orang-orang tuanya saja yang gaptek. Mereka harus hadir karena ini serba instan. Segala sesuatu itu diselesaikan secepat mungkin. Karena memang kondisi real dunia saat ini, bayangkan, coba dulu. Tahun 90-an ada orang kan tidak pernah membayangkan bahwa di awal 80-an, akhir 80-an, bahwa orang bisa melakukan hubungan komunikasi hampir di semua sudut tempat bisa dilakukan, yang penting ada pulsa. Nah, itu. Jadi semua sudut bisa. Kan tidak pernah terbayangkan. Dulu kita berada pada posisi itu masih dengan wartel, telepon rumah. Sekarang sudah bisa video call. Bisa video call, bisa siaran lah, dan selanjutnya lah. Hadirkan mereka di situ. Atau hadirkan. Jadi pesan nilai ini artinya Mekah, Palestina. Jadi Mekah itu pijakan, nilai. Rasulullah hadir dan lahir di situ. Spiritnya itu spirit Muhammad. Spirit itu harus spirit nilai. Minimal kita berobsesi untuk arahnya ke apa yang telah diupayakan oleh baginda Rasul ketika ketika berdinamika di kota Mekah. Itu dulu hadirkan. Ketika mentalitas nilai keimanan mereka telah kuat, persoalan apapun di permukaan dunia ini, yang penting mereka telah punya pijakan fondasi kokoh dari akidah yang mereka yakini. Dia bisa hadir dimanapun itu. Kan banyak sekarang kalau kita lihat ada banyak orang yang mereka pegiat-pegiat teknologi, tapi pijakan spiritual ketika waktu sholat, saat mereka harus bermesraan dengan Tuhannya. Pada saat sholat itu kan tempat paling indah untuk kita berkomunikasi. Jadi mi'rajnya hamba, itu kata Anas, mi'rajnya hamba dengan Tuhan itu pada saat ketika sholat. Kita kan berhenti sejenak. Untuk berhenti sejenak, melaporkan aktivitas kita kepada Allah. Curhat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Dengan khusyuk, kita hadirkan nilai-nilai keihsanan di situ. U'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu yaraka. Itu keyakinan. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita belum pada posisi seperti itu, Allah pasti melihat kita. U'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu yaraka. Allah pasti melihat aktivitas kita sekalian. Persoalan kualitas, proses yang menentukan. Artinya, saya lebih cenderung untuk kemudian minimal kita bisa sujud saja dulu. Kita bisa berbeda dengan iblis, berbeda dengan setan. Ketika perintah sujud, dia malah mendongakkan kepala dan dadanya. Minimal ketika kita bisa bersujud, sebutkan dengan ikhlas, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah. Seperti tadi itu. Subhanalladzi. Jadi Allah, kalau ketika penyebutan kalimat tasbih itu,
dia para mufasir sepakat bahwa luput daripada segala macam kekerdilan dalam perspektif manusia. Yang hadir itu adalah kemahasucian Allah lengkap dengan segala kebesarannya. Selesai. Iya, aman. Di Islam ini mudah, Islam ini gampang, Islam ini ketika orang terapkan secara soft, Iya. dia bisa. Ya enggak mesti harus serius sekali. Ya, artinya dalam konsep untuk serius itu dia ada makomnya tersendiri. Iya, iya. Tapi dalam prosesnya, karena yang paling indah dalam hidup ini kan bukan pada saat menikmati hasil ketika sudah ada bersama-sama kita dengan Allah, tapi proses pencarian itu. Iya, iya. Jadi prosesnya ini yang harus kita hargai. Dan dia waktu ya akan menentukan. Bayangkan sholat itu dimulai dari wudhu. Minal ma'i likulli syai'in hayy. Kita mau meninggal ketemu. Jadi kita hidup ini hadir dari setetes air. Hidup di dunia ini yang paling besar air. Iya, Ya. iya. Kemudian pada saat meninggal nanti, sesuai dengan perspektif nilai yang terbangun bahwa kita akan bertemu dengan baginda Rasul di satu telaga. Air telaga. Telaga itu kan analogi tentang ketenangan, kedamaian. Coba lihat kalau telaga itu. Airnya jernih, kotorannya mengendap. Itu kan rata-rata telaga itu. Coba orang ambil batu kecil, orang lempar. Di mana batu itu jatuh, ada riak-riak kecil yang akan timbul. Tuh. Ini analogi ini bahwa riak-riak itu masalah dalam kehidupan. Jalani, nikmati, syukuri. Tidak perlu memberikan aksi yang luar biasa, karena semakin banyak aksi kita menghalangi itu masalah itu, riak-riak kecil, semakin banyak riak-riak kecil lain yang akan timbul. Biarkan saja, lama-lama dia akan tenang kembali. Yang penting jalani, nikmati, syukuri. Ingat, syukur itu kesederhanaan yang paling mewah. Ini kopi telah memanggil. Nah, Ustaz, tadi kan Ustaz bilang juga, maksudnya orang harus perkuat ya pondasi anak-anak muda milenial pada zaman ini ya. Maksudnya walaupun duduk ngopi, ngobrol ya, tapi setidaknya waktu sholat Iya. langsung sholat gitu ya, begitu ya maksudnya. Iya. Nah, Karena menurut Ustadz nih, tantangan terbesar umat di zaman milenial ini, maksudnya untuk peristiwa Isra Miraj itu apa tantangannya? sebenarnya begini, kalau melihat tantangan, musuh yang terbesar bagi manusia itu sepanjang perjalanan kehidupannya itu adalah dirinya sendiri. Makanya ini walaupun kualitas hadis masih diperselisihkan, ketika di bulan itu Ramadan itu kan itu dia nanti tercerita bahwa kita kembali dari perang kecil akan menuju kepada perang yang besar. Saya bukan dalam fakta untuk menegaskan bahwa hadis ini boleh, tapi ada nilai yang boleh kita ambil. Kita ambil nilainya saja, karena hadis ini kan masih jadi debatable di kalangan muhaddisin. Sebenarnya tantangan yang paling besar bagi kita sekalian adalah mengalahkan nafsu yang ada pada diri manusia itu sendiri. Seperti tadi itu baginda Rasul, dia sedih. Berputus asa tidak ketika beliau ditekan dan selanjutnya, dan itu ada pesan sepanjang masa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pengikutnya, bahwa ini bagian daripada proses, lewati saja toh. Kita ini kan pernah punya masalah yang besar toh, dan ternyata kita masih hidup saat ini. Artinya kita bisa mengendalikan nilai itu, tergantung bagaimana cara kita. Jadi mau di era manapun, saya pikir yang tantangan yang paling besar itu adalah mengalahkan diri kita sendiri. Di samping tentunya godaan-godaan yang ada di sekitar kita sekalian. Tapi itulah pesan Isra Mi'raj, hadirkan konsepsi Mekah, hadirkan konsepsi Muhammad pada saat itu, Nabi Allah Muhammad SAW yang teguh, kokoh, istiqomah. Tuh, walaupun diuji dari segala macam sisi, diblokade semuanya dari sisi ekonomi. Nilai-nilainya itu dibantai habis-habisan oleh dibunuh karakter baginda Rasulullah SAW pada saat itu. Tapi Rasulullah SAW ketika dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pesan nilainya seperti itu. Jadi walaupun kondisi pada saat ini godaan kehidupan yang sedemikian banyaknya dinamika, dan itu akan berlanjut terus, karena masalah ini kalau ada yang tidak mau masalah, solusinya cuma satu. Mati. Kalau tidak mau berhadapan-hadapan dengan masalah, mati. Karena prinsipnya kita hidup berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Itu kan ada di surah itu, di surat Al-Insyirah.
Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu sebenarnya ada bersama-sama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Tuh, jadi ada tantangan ya, jalani saja. Kita dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, fi ahsani takwin. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani takwin, bahwa dunia ini bisa dikendalikan oleh manusia. Di surat Al-Ahzab ayat 72 itu kan, walaupun ini amanah kehidupan ini kan mau diserahkan kepada ciptaan Allah yang lain. Semua menolak. Wa hamalahal insan, kecuali manusia yang sanggup menolak. Bayangkan ketika kita menerima amanah kehidupan ini, kita disebut zoluman jahula. Zolim, dungu. Berat diterima, dungu itu. Tapi ternyata untuk kita tidak sampai ke zolim dan dungu, ada piranti lain yang disiapkan oleh Allah untuk membimbing kita sebagai khalifah. Dulu dunia ini kan, kalau kita baca sejarah yang lebih besar lagi, dia aman-aman saja. Waktu belum ada manusia. Ketika manusia hadir, kan ada kisah yang sekali lagi debatable, itu akan selalu ada. Tuh, dikoreksi, untuk apa lagi menciptakan manusia yang kecenderungannya untuk menumpahkan darah. Tuh. Ini jailun fil ardi khalifah, itu bayangkan malaikat yang tidak punya nafsu, koreksi itu. Mau dihadirkan manusia yang kecenderungannya itu menumpahkan darah. Tapi kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada apa yang kalian ketahui. Artinya Tuhan telah merancang kita sekalian ini sebenarnya. Rancang bangun yang menurut saya dia spektakuler, dia luar biasa, kredibel. Dia kredibel dalam nilai, dan dia sangat luar biasa dalam tatanan. Tuh. Jadi kita dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya para pemuda, hadirkan semangat itu. Tantangan apapun bisa kita lewati. Kondisi dunia pada saat ini dengan segala macam gemerlap nilai yang kadang-kadang membuat kita harus kadang-kadang belok kiri. Dan itu lumrah. Karena kondisi iman manusia itu kan yazidu wa yankusu, naik-naik turun. Itu normally. Tapi kita berupaya agar pada saat ending kehidupan kita sekalian, pada posisi nilai iman kita sekalian pada taraf yang menggembirakan. Jangan sampai sementara terpuruk, baru kita tidak sempat melakukan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Tobat yang sebenar-benarnya. Jadi manusia ini telah dirancang oleh Allah. Kembalikan nilainya, hadirkan spirit Isra dan Mi'raj seperti keberadaan baginda Rasul yang kokoh, kuat, istiqomah, yakin akan kebesaran Allah, bahwa kehidupan ini dipergilirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Senang, susah, hidup seperti bola roda. Hidup itu seperti tasbih. Hidup itu seperti air mengalir. Dia cuma akan mengalir satu kali dalam kehidupan kita sekalian. Ada air yang kabur, buram, itu jangan diminum. Lihat saja. Tunggu yang jernih yang akan datang. Baru kita konsumsi, insya Allah tenang. Insya Allah. Begitu. Nah Ustadz, tadi kan Ustadz setil sedikit tentang anak muda ya. Nah, pertanyaan kedua terakhir nih. Bukan pertanyaan sih, kayak jadi pesan Ustadz khusus ya, khusus. Kebetulan Randi memang membuat konten ini Ustadz, memang Randi P tujuan itu untuk bagaimana mensiarkan Islam, bagaimana memberitahu kepada masyarakat, terutama kaum milenial tentang Islam, tapi dalam suasana dan kondisi memang pada saat zaman-zaman milenial saat ini. Misalnya contoh ya, Randi dengan Ustadz berbincang-bincang di tempat kopi lah, yang santai-santai itu. Nah, pesan khusus anak muda atau anak-anak milenial pada zaman ini, Ustaz. Sebenarnya kalau kita lihat ini sepanjang sejarah manusia, itu peran pemuda untuk melakukan perubahan itu luar biasa. Bahkan Bung Karno, karena sejak 1928 ketika Sumpah Pemuda itu dihadirkan, beliau pernah mengeluarkan kata-kata motivasi kepada pemuda. Pada situ itu saya lihat footnya itu banyak. Yang jelas inti saya baca semuanya, intinya untuk menggugah semangat pemuda bahwa pemuda itu powerful. Pemuda itu punya kekuatan perubahan yang luar biasa. Karena kalau sudah tua seperti ini,
Kita kan tinggal menjelaskan seandainya saya begitu. Jadi kalau yang sudah tua-tua begini, kita tinggal berandai-andai seandainya saya begitu, seandainya, dan seandainya itu kan tidak akan time sana, waktu tidak akan kembali, tidak kembali. Nah, makanya ketika mumpung para generasi muda di sini banyak dengan semangat perubahan, semangat ini melakukan hal-hal yang terbaik, maksimalkan itu. Yang maksimal. Ali bin Abi Thalib bahkan berkata, memotivasi pemuda, ini aku. Bukan siapa backgroundku. Iya. Nah, jadi ini backgroundku itu nanti bisa diterjemahkan lebih luas, tapi perlihatkan bahwa kita ini boleh. Iya. Ada pelajar, ada mahasiswa, student now, leader tomorrow, itu hadirkan. Iya. Tuh, gantungkan cita-cita setinggi langit itu, dan selanjutnya itu upaya-upaya untuk memotivasi. Jadi kaum-kaum muda pada saat ini layak untuk kemudian menghadirkan dirinya dalam percaturan pergulatan kehidupan yang ada ini. Iya. Harus hadir. Kita yang tua-tua, ya tuturi handayani, ya sekedar mengikut dari belakang, memberikan pedoman, arahan, dan selanjutnya. Karena kenapa kami yang sudah tua-tua ini, yang sudah berumur ini, setengah abad lebih ini, memberikan hal-hal yang sifatnya spirit kepada pemuda, karena kita pernah melewati itu. Seandainya umur masih bisa dibalikkan, kita ingin kembali ke usia-usia yang seperti Anda-Anda ini. Karena ada hal-hal yang ingin kami lakukan yang tidak sempat dilakukan pada saat itu. Jadi sebelum ada penyesalan, maksimalkan kekuatan para pemuda, pijakannya jelas. Al-Fatih 21 tahun menaklukkan Bizantium. Dalam kondisi pada saat itu benteng kokoh itu tidak mungkin, mustahil untuk dikalahkan. Sangat mustahil, Ustaz. Sangat mustahil dalam ukuran saat itu. Bayangkan dengan kekuatan yang luar biasa, pijakannya sholat. Pijakannya sholat, pesan-pesan ini. Ketika mau sholat Jumat, ada imam yang mau dihadirkan, gurunya menolak, harus dipilih. Dihadirkan seluruh pasukannya. Kan ini pernah disampaikan oleh baginda Rasul, nanti pada saatnya nanti akan ditaklukkan satu kerajaan besar, dan kemudian panglimanya pada saat itu akan menjadi panglima yang terbaik, dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Al-Fatih. Diajak semua pasukannya berdiri. Siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan ibadah sholat sunnah? Toh, pengiring sholat wajib. Tidak ada yang duduk. Berarti yang hadir pada saat itu mereka aktif melaksanakan ibadah sholat sunnah. Pertanyaan kedua dari Al-Fatih, siapakah di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat tahajud? Setengah duduk, setengahnya tak berdiri. Berarti di pasukannya itu ada yang intens, konsisten sholat tahajud, ada juga yang sholat tahajud tapi bolong-bolong. Nah, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapakah di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat tahajud? Semuanya duduk, kecuali Al-Fatih. Usia 21 tahun, sholat sunnahnya mantap, sholat wajibnya mantap, sholat tahajudnya Masya Allah. Toh, pijakannya situ, ini spirit nilai. Makanya kita berhenti di waktu-waktu tertentu subuh. Yang kan sebelum subuh, nggak usah cerita sholat subuhnya yang 2 rakaat. Qobliyah subuhnya seperti langit, bumi, dan seluruh isinya. Bayangkan. Coba kita kalau pagi-pagi diberikan uang, dan uang itu kita bisa menyelesaikan problem hutang kita dan lain-lain sebagainya. Orang yang memberikan bantuan itu sepanjang zaman kita tidak akan lupakan. Tapi kita melupakan Allah yang menyiapkan qobliyah subuh 2 rakaat sebaik bumi, langit, dan seluruh isinya. Yang kadang-kadang kita lupakan. Padahal itu adalah power. Bahwa Turki dibangun kembali oleh Erdogan dan pendahulunya dengan memaksimalkan sholat subuh dan sedekah. Nah, ini kelemahan kita ini, kita ini kan hitung-hitungan dengan Allah. Kalau tambah kali, mantap. Tapi giliran bahagi kurang, itu. Padahal semuanya titipan. Mestinya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisniskan dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum bi adzabin alim. Nih. Maukah kalian keluar dari azab yang pedih? Hal adullukum ala tijaratin adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwal wal anfus. Harta dulu. Fulus, cuan, bil fulus mulus, la fulus mampus. Uang bisa membahagiakan tapi tidak jadi penentu. Tapi ketika kita dapat itu bisniskan
dengan Allah. Apalagi Sayyidul Ayyam hari Jumat ini, Masya Allah. Banyak kebaikan. Nah, terakhir Ustaz. Apa harapan terbesar Ustadz untuk umat Islam di zaman ini? Paling terakhir. Ya begini, kekurangan umat Islam itu kita meninggalkan Quran. Padahal itu adalah kitab suci yang bahkan saudara-saudara kita umat yang lain ikut mengkaji itu. Kekurangan kita sekalian di akhir zaman ini tidak mengkaji nilai-nilai Qurani, dan setelah itu kita terapkan dalam kehidupan. Toh kalau seandainya ada, kadang-kadang proses penerapan itu membuat Islam ini dihadirkan secara kaku. Sepertinya tidak bisa hadir dalam ini. Kemudian dibatasi dengan batasan-batasan tertentu dalam perspektif kita manusia. Itu tidak boleh. Jadi kita hadirkan semangat Islam rahmatan lil alamin kembali. Kembalikan kehidupan kita kepada nilai-nilai Quran. Konsep inilah sepanjang zaman, coba lihat. Bulan Ramadan jadi mulia karena diturunkan Al-Quran. Para hafizah dimuliakan di banyak tempat sekarang. Ada dokter, kalau hafiz, dia masuk di kedokteran gratis sampai akhir itu. Tentara, ya, aparat-aparat keamanan, kalau ada yang punya hafiz Quran, dia punya cara perekrutan tersendiri. Itu dimuliakan karena apa? Quran. Jadi kita termarginalkan dalam sistem karena kita meninggalkan nilai-nilai Qur'ani. Kembalikan agar kita tidak asing di permukaan dunia ini, karena Al-Quran dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa terterima di zaman dengan kondisi apapun. Jadi hadirkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan, apalagi para pemuda hadir dengan semangat perubahannya. Tuh. Change, if you not change, you will die. Itu berubah, baru jadi diri sendiri. Tuh. Persoalan backup dari orang tua, dari siapapun itu wajar, karena orang tua. Oh, nggak jadi masalah. Yang penting ketika kita telah punya eksistensi diri, jalan bahwa kita mampu untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan ini. Oh, insya Allah. Siap. Terima kasih Ustadz. Jadi di zaman yang sekarang ini, ya Ustadz ya, maksudnya kalau orang insya Allah anak-anak muda ya, duduk-duduk nongkrong, maksudnya bercerita-bercerita, maksudnya di tempat kopi, dimanapun berada, waktu sholatnya langsung prepare buat sholat, guys. Artinya Islam juga kan membangun semangat silaturahim itu kan dengan manfaatnya itu, silaturahim itu kan memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Rezeki ini kan maknanya luas, jangan cuma diharapkan ya dia ketemu orang-orang baik di satu majelis yang baik, dimanapun. Yang penting hal-hal yang dilarang jangan hadirkan di situ, karena kita mengejar berkah. Persoalan ngopi dan lainnya sebagai itu. Variasi dalam kehidupan, ya. Variasi dalam kehidupan. Jadi insya Allah ya hadir, artinya jadi pemuda milenial dengan spirit nilai spiritual yang teruji seperti semangat Mekah yang dihadirkan oleh Allah seorang Muhammad, seorang mulia dengan semangat kehidupan yang luar biasa, dengan keyakinan yang kuat terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi guys, apa yang disampaikan oleh Ustadz Dani tadi, maksudnya orang harus semangat seperti Rasulullah SAW. Insyaallah. Terus di zaman yang sekarang ini, yang paling penting juga itu jangan tinggalkan sholat, sama jangan lupa sama Al-Quran ya. Karena sholat ini kan speknya spek khusus. Spek khusus, ya. Puasa kutiba alaikumusiyam. Haji hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Zakat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tapi sholat itu pun kan di Quran kan cuma perintah sholat, wa aqimis sholah. Hadis Rasul tidak ada hadis yang mutawatir tentang pelaksanaan ibadah sholat. Semuanya hadis ahad. Rata-rata paling 99% itu hadis ahad. Hadis riwayat orang per orang. Hadis ahli hadis ini, ahli hadis ini. Ada tata cara begini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi, Bukhari, Muslim dan selanjutnya, Abi Daud dan selanjutnya. Artinya dalam konsep nilai sholat itu berbeda-beda, tidak jadi masalah. Ada al-fiqh ala madzahibil arba'a. Imam Hanafi memberikan rukun sholat itu simple.
Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal memberikan rincian lebih luas lagi. Tuh. Jadi persoalan perbedaan dalam sistem nilai itu biasa. Tidak perlu ada klaim. Kita semangat dengan semangat Islam rahmatan lil alamin, maju bersama, tuh, untuk kedamaian bersama. Begitu. Insyaallah. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian buat video kali ini guys. Terima kasih Ustadz. Sama. Nanti insya Allah kita juga akan berbincang-bincang mungkin lagi dengan Ustadz Insya mengenai Allah. apa tadi pernikahan ya, Iya, pernikahan dini ya. Iya. Pernikahan dini. Nanti Itu dia jadi masalah klasik di semua tempat. Iya. Jadi itu perlu memang penekanan-penekanan lewat media ini, karena yang paling banyak itu usia yang tidak layak kawin tapi kawin. Iya, Dia iya. kawin karena ada alasan tertentu. Ya. Iya. Nah, nanti insya Allah kita akan buat juga apa Insya namanya, Allah. tema tentang perkawinan dini itu Iya, Ustaz. insya Allah. Insya Allah. Mungkin cukup sekian buat video kali ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. wabarakatuh. Assalamualaikum.